Halo para murid, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan tetap semangat walaupun dalam keadaan COVID-19 kalian masih bisa melakukan kegiatan hal positif. Memang untuk saat ini kita mengalami keterbatasan dalam hal pembelajaran. Namun kita juga bisa mengambil sisi positif, yaitu kalian bisa mengembangkan talenta kalian di rumah. Jika kalian hobinya memasak, kalian bisa mencari tutorial memasak di YouTube, di internet, sehingga kalian bisa mengembangkan di rumah. Jika kalian suka tentang video, kalian juga bisa mencari tutorial dan membuat video konten-konten yang bermanfaat atau yang positif. Kemudian kalian bisa mengupload di YouTube dan menjadi sesuatu yang hal positif juga. Dan bagi kalian yang suka tanaman, kalian juga bisa mencari tentang apa itu hidroponik, apa itu cara menanam yang baik. Kalian bisa searching di internet dan kalian bisa kembangkan itu di rumah. Nah, untuk kali ini wabah bukan menjadi suatu halangan, kita bisa tetap belajar dari rumah. Untuk kali ini saya akan memberikan materi untuk kalian yang berupa tentang Excel yang berhubungan tentang lookup. Apa itu lookup? Kita simak bareng-bareng ya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan selalu dapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita belajar lagi tentang Excel, tentang materi lookup. Apa itu lookup? Mari kita buka. Nah, pengertian lookup ialah formula atau rumus dari Microsoft Excel untuk mencari data pada sebuah tabel. Lookup sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP yaitu artinya adalah vertical lookup atau mencari data dari sebuah tabel yang berbentuk vertikal. Kemudian HLOOKUP yaitu formula atau rumus untuk mencari data dari sebuah tabel yang berbentuk horizontal. Ini pengertiannya. Nah, VLOOKUP yaitu formula untuk mencari data pada tabel berbentuk vertikal. Kemudian HLOOKUP adalah formula dari Microsoft Excel untuk mencari data pada tabel berbentuk horizontal. Untuk lebih jelasnya kita langsung menuju tabel saja supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini ada tiga tabel. Yang pertama adalah tabel pegawai, tabel gaji, dan tabel pajak. Di tabel pegawai ini masih kosong untuk kolom gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Ini akan kita isikan berdasarkan tabel gaji. Nah, untuk tabel gaji sendiri ini membacanya secara vertikal. Berarti nanti data yang ada di tabel gaji kita masukkan ke dalam kolom ini. Contoh, di sini ada tabel gaji dengan golongan 3A, 3B, 3C. Dengan pembacaan dari atas ke bawah ini, artinya kita membaca tabel dari atas ke bawah. Berarti nanti kita akan memasukkan data ini ke dalam tabel yang di atas atau tabel pegawai dengan menggunakan formula VLOOKUP. Saya ulangi kembali. Contoh, kita akan menggunakan gaji pokok. Gaji pokok ini dengan golongan 3A 3.500.000,
kemudian gaji pokok 3B 3.650.000, kemudian gaji pokok dengan golongan 3C 3.800.000. Pembacaan dari atas ke bawah ini disebut dengan vertikal. Artinya kita nanti akan memasukkan gaji pokok ke dalam tabel ini dengan menggunakan formula VLOOKUP. Selanjutnya di sini ada tabel pajak. Membacanya adalah dengan di golongan 3A, 3B, 3C. 3A mempunyai pajak 2%, 3B mempunyai pajak 3%, dan 3C mempunyai pajak 4%. Pembacaan dari kiri ke kanan ini artinya kita nanti akan memasukkan tabel pajak ke kolom pajak ini dengan VLOOKUP karena membacanya dari kiri ke kanan. Kita mulai saja. Yang pertama, gaji pokok. Untuk membuat formula atau rumus dalam Excel harus diawali dengan sama dengan. Karena kita akan memasukkan gaji pokok berdasarkan tabel gaji, tadi sudah saya sampaikan, berarti kita menggunakan formula atau rumus VLOOKUP. Kita ketik VLOOKUP, kemudian kurung buka. Yang kita cari adalah gaji pokok dengan golongan 3A. Karena yang diminta adalah golongan 3A, kita klik sel ini. Setelah kita klik, otomatis akan muncul B5 karena golongan 3A itu berada pada sel B5. Setelah kita mengetikkan B5, kita lihat di bawah. Di sini ada tulisan VLOOKUP, lookup, value, titik, koma. Berarti saya akan menggunakan tanda titik koma. Jika kalian lihat di laptop kalian setelah lookup value ini koma, berarti kalian harus mengetikkan koma, bukan titik koma. Berhubung di laptop saya titik koma, jadi saya memasukkan titik koma. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan B5, sumbernya gaji pokok itu kan berada pada tabel gaji. Kita blok tabel gaji. Nah, setelah kita blok, muncul ring B11.2E14. Kita mengambil ring ini karena kita mengambil sumber tabel gaji. Tabel gaji itu ringnya B11 sampai E14. Titik 2 ini artinya sampai. Setelah itu kita tekan titik koma. Nah, setelah menentukan sumber tabel gaji, kita menentukan apa yang kita cari. Yang kita cari adalah gaji pokok. Karena gaji pokok itu berada pada kolom kedua, berarti kita tuliskan kedua. Seandainya kita mencari golongan, berarti yang kita pilih adalah 1. Seandainya kita pilih tunjangan, berarti yang kita ketik adalah 3. Kalau kita pilih transportasi, yang kita ketik adalah 4. Karena berhubung yang kita carinya adalah gaji pokok, kita pilihnya 2. Kemudian kurung tutup. Kita enter. Nah, sudah ketemu 3.500.000 dengan golongan 3. Ini adalah contoh penggunaan VLOOKUP. Selanjutnya, kalau sudah ketemu, tinggal kita drag ke bawah atau yang disebut dengan autofill. Jadi autofill itu cara mempercepat mengambil yang benar supaya segera cepat. Nah, begini. Selanjutnya kita memasukkan gaji tunjangan. Cara ini sama dengan
saat kita memasukkan gaji pokok. Untuk masukkan formula harus diawali dengan tanda sama dengan. Kemudian karena kita menggunakan tabel gaji, yaitu pembacaan dari atas ke bawah, berarti kita menggunakan VLOOKUP. Kita ketik VLOOKUP. Selanjutnya kurung buka. Yang kita cari adalah tunjangan dengan golongan 3A. Kita klik lagi 3A di tabel pegawai. Muncul B5 karena golongan 3A itu berada pada sel B5. Kemudian kita tekan titik koma. Nah, tunjangan itu berada pada tabel gaji. Tabel gaji ini kita blok. Sama dengan tadi caranya. Selanjutnya kita pilih titik koma. Karena tunjangan itu berada kolom 3, kita pilih atau tekan 3. Kemudian kita kurung tutup. Setelah sudah, kita enter. Nah, otomatis daftar tunjangan di tabel gaji masuk ke dalam tabel pegawai. Setelah selesai dan benar, kita drag ke bawah untuk mempercepat proses. Kita tidak perlu memasukkan formula lagi ke dalam sel di bawah ini. Kita klik dan kita drag ke bawah. Nah, proses ini disebut dengan auto fill. Selanjutnya kita memasukkan gaji transportasi. Caranya sama. Pilih sama dengan, pilih VLOOKUP. Karena tabel tadi gaji pembacaannya dari atas ke bawah. Kemudian kurung buka. Karena kita akan mencari transportasi dengan golongan 3A, kita pilih dulu golongannya. Kita klik 3A. Kemudian muncullah B5 karena golongan 3A berada pada sel B5. Kita tekan lagi titik koma. Kemudian kita blok lagi tabel gaji karena sumber transportasi berada pada tabel gaji. Kemudian pilih titik koma. Kemudian karena transportasi ini berada di kolom 4, kita pilih 4 atau kita ketikkan 4. Kurung tutup. Selesai, kita enter. Nah, muncul 50.000 sesuai dengan golongannya. Kalau sudah benar, kita klik dan kita drag untuk mempercepat proses data. Saya ulangi lagi, untuk klik dan drag seperti ini disebut dengan auto fill. Selesai sudah pencarian gaji berdasarkan tabel gaji. Selanjutnya kita akan memasukkan total gaji. Total gaji ini berarti adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan ditambah dengan transportasi. Untuk menambahkan atau menjumlahkan ketiga gaji ini, kita menggunakan formula sum. Kita klik di sini. Kita awali dengan sama dengan. Kemudian ketik sum. Sum ini artinya adalah penjumlahan. Kemudian kita kurung buka. Nah, yang kita jumlah adalah dari sel D5 sampai dengan F5. Kita ketik ya. D5 sampai itu dengan menggunakan tombol titik 2 seperti ini. Sampai F5. Kemudian kita kurung
tutup. Nah, formula ini artinya adalah penjumlahan dari D5 sampai dengan F5. Kita enter. Nah, jadi total gajinya sekian. Jika sudah benar, kita klik dan drag lagi. Klik dulu, arahkan mouse ke pojok kanan bawah sehingga berubah menjadi plus hitam. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, oke, total gaji sudah masuk. Selanjutnya kita akan memasukkan pajak berdasarkan tabel pajak. Karena kita akan menggunakan tabel pajak, berarti nanti kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Karena tabel pajak ini membacanya dari kiri ke kanan. Cara masukkannya hampir sama dengan gaji pokok, tunjangan, dan transportasi. Hanya fungsinya kita ubah. Kita mulai saja, diawali dengan tanda sama dengan, karena yang kita cari adalah tabel pajak. Kita ketik VLOOKUP. Karena yang kita cari adalah golongan 3A, maka kita klik 3A. Kita kurung buka dulu. Kita klik golongan 3A. Kemudian titik koma. Kemudian kita mencari pajak itu berdasarkan atau sumbernya dari tabel pajak. Kita blok tabel pajak. Tabel pajak itu ringnya adalah G11 sampai I12. Setelah ketemu sumbernya dari tabel pajak, kita klik atau tekan titik koma, kemudian kita pilih 2. Kenapa saya pilih 2? Karena yang kita cari adalah persenan dari pajak ini. Kalau yang kita cari adalah persenan, berarti yang kita pilih adalah 2. Kalau kita cari golongan, berarti ya kita pilih adalah 1. Kita klik 2. Setelah itu kita kurung tutup. Setelah itu kita enter. Nah, 2% itu sama dengan 0,02. Setelah seperti ini, kita klik, kemudian kita klik dan drag ke bawah. Apa yang terjadi? Ada kekeliruan. Kita cek ya, apa kekeliruannya. Kita klik yang atas dulu. Kemudian kita klik formula yang ada di atas ini. Ternyata yang kita blok sudah benar. Tabel pajak itu adalah ringnya adalah G11 sampai I12. Kemudian kita cek lagi, coba untuk yang kedua, kenapa kok salah? Kita cek dengan cara klik di formula bar ini. Ternyata yang di blok ini tidak sesuai dengan tabel pajak. Berarti harus kita betulkan supaya saat kita drag ke bawah tidak ada perubahan. Caranya adalah kita tekan escape dulu pada keyboard. Kita betulkan pada sel ini. Supaya tidak berubah ringnya, kita beri tanda dolar di depan ini. Tanda dolar itu artinya adalah absolut. Kita beri tanda dolar. Kenapa kita beri tanda dolar atau disebut dengan absolut? Artinya tanda dolar ini fungsinya untuk mengunci sel atau ring agar tidak berubah saat kita klik dan drag ke bawah maupun ke samping. Jadi jika satu nanti kalian menemukan suatu kasus, jika di drag ada perubahan, biar tidak berubah kalian harus memberi tanda dolar atau absolut di depan. Kita beri tanda absolut semuanya. Nah,
Setelah kita kunci dengan tanda absolut atau dolar ini, kita enter. Kalau sudah kita enter, kita klik sel ini, kita drag ke bawah. Nah, sudah benar seperti tabel pajak. Kemudian timbul pertanyaan, Pak, di bawah kok 2%, 3%, 4%, di atas kok 0,2. Cara merubahnya adalah setelah kita blok ini, tinggal kita pilih tanda persen di atas ini. Oke, baik. Pajak sudah ketemu. Sekarang kita tinggal memasukkan gaji bersih. Gaji bersih itu berarti total gaji dikurangi 2%-nya. Caranya adalah kita kerjakan yang ini dulu. Klik di sini. Kita awali tanda sama dengan total gaji dikurangi 2% karena kita menghitung golongan 3 dulu. Kita klik total gaji dikurangi kurung buka total gaji ini kita kalikan 2% dulu. Kali itu tandanya adalah bintang. Klik 2%. Karena kita gaji bersih di golongan 3A itu berada di sel ini, kita klik ini. Kemudian kita kurung, tutup. Kita enter. Nah, setelah benar, kita klik dan drag. Kita klik dulu, kemudian kita drag ke bawah. Supaya mudah kita cermati sehingga berubah menjadi plus hitam. Ya, sudah benar. Terakhir, kita akan menghitung total gaji pokok, tunjangan, transportasi, total gaji sampai dengan gaji bersih. Caranya adalah dengan, kalau total tadi sama dengan sum. Awal dengan sama dengan sum, kurung buka, kita blok saja, kemudian kurung tutup. Kalau sudah selesai, caranya sama. Kalau tadi kita klik dan drag ke bawah, ini kita klik dan drag ke samping kanan. Klik dulu, kemudian kita drag. Ingat ya, drag itu berarti tanda mouse berubah menjadi plus hitam. Kita lepas. Oke, demikian tutorial kali ini tentang lookup yang terbagi menjadi dua, yaitu VLOOKUP dan VLOOKUP. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, comment, and like.